Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan, nama saya Basil Palemda Karpeboka, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi pemateri dalam presentasi kelompok kami yang berjudul Biodome terinspirasi dari kura-kura. Nah, rekan-rekan sekalian, adapun dalam presentasi kali ini terdapat 8 konten. Yang pertama, kura-kura. Yang kedua, tempurung. Yang ketiga, biodome. Yang keempat, kubah. Yang kelima, inside biodome. Yang keenam, kenapa harus kura-kura. Yang ketujuh, namun. Yang ke-8, penutup. Nah, rekan-rekan sekalian, sudah penasaran kan apa isi dari presentasi kami? Namun, sebelum melangkah lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu kura-kura. Kura-kura adalah reptil bertubuh pendek dan berkaki 4 yang dilindungi oleh tempurung. Mereka ini dapat ditemukan di berbagai habitat seperti darat, air tawar, dan laut. Kura-kura merupakan hewan yang telah hidup di bumi selama jutaan tahun dan telah mengalami banyak perubahan selama masa evolusinya. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang mari kita beralih pada bagian terunik dari kura-kura, yaitu tempurung. Nah, ternyata fungsi dari tempurung itu sendiri antara lain, yang pertama, penyerapan sinar UV. Yang kedua, tempat berlindung. Yang ketiga, untuk berkamuflase. FYI teman-teman, ternyata cangkang kura-kura ini dapat menyerap sinar UV. Nah, sinar UV ini sangat berguna bagi si kura-kura ya. Mari kita beralih pada bagian ketiga, yaitu biodome. Biodome adalah sebuah struktur bangunan yang didesain untuk meniru kondisi lingkungan alami, dengan tujuan untuk menyediakan lingkungan hidup yang tepat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan untuk hidup dan berkembang biak di dalamnya. Nah, sekarang mari kita beralih pada bagian terunik dari biodome, yaitu kubah. Alasan mengapa biodome berbentuk seperti sebuah kubah adalah, yang pertama, struktur kubah memungkinkan untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Yang kedua, penyebaran cahaya matahari yang lebih merata. Yang ketiga, bentuk kubah juga menjadi daya tarik tersendiri karena berbentuk seperti salah satu bentuk kehidupan, yaitu kura-kura. Nah, rekan-rekan sekalian pasti penasaran kan apa yang ada di dalam biodome? Nah, jadi biodome ini akan menampung berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang dipilih untuk dapat hidup bersama dalam lingkungan yang sama. Contohnya, terdapat padang rumput, hutan tropis, dan kolam air tawar yang diisi dengan berbagai jenis ikan dan hewan air lainnya. Di dalam biodome ini akan dipasang perangkat yang memantau kondisi lingkungan di dalamnya, seperti suhu, kelembaban, dan kualitas udara, serta kondisi kesehatan tumbuhan dan hewan. Rekan-rekan sekalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa harus kura-kura yang menjadi inspirasi dalam pembuatan biodome? Berikut saya jelaskan. Yang pertama, bentuk cangkang kura-kura yang menyerupai kubah dapat memberikan struktur yang stabil dan kuat pada biodome. Yang kedua, bentuk kubah yang melengkung dapat membantu mendistribusikan beban secara merata ke seluruh struktur. Yang ketiga, cangkang kura-kura dapat memberikan perlindungan alami bagi si kura-kura dari predator dan lingkungan yang berbahaya. Hal ini dapat diterapkan pada biodome untuk memberikan perlindungan bagi tanaman dan hewan yang hidup di dalamnya. Namun, inspirasi desain biodome ini dapat datang dari berbagai sumber, termasuk cangkang hewan lain seperti kepiting atau siput, atau bahkan dari benda mati seperti struktur kubah atau bentuk geometris lainnya. Desain yang tepat akan tergantung pada tujuan proyek dan karakteristik lingkungan tempat biodome akan dibangun. I think the presentation will end. So, gimana rekan-rekan sekalian? Sudah lebih mengerti kan tentang biodome? Oke, saatnya saya menutup acara pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.